Shalom. Gereja sama dengan keluarga Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 dan ayatnya yang ke-19 berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Bahkan di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 berkata, "Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki status baru dalam hidupnya, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Dengan demikian saudara, Allah menjadi Bapa kita. Kita menjadi anak-anaknya dan orang-orang yang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita dalam sebuah keluarga rohani. Rasul Paulus menambahkan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah." Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Jadi saudara, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah, yang dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 7. Sebagai anak saudara, kita membutuhkan suatu tempat untuk kita tinggal dan bertumbuh. Dan tempat itu adalah sebuah keluarga, gereja. Dan gereja dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Ek sama dengan keluar, kaleo sama dengan memanggil. Merupakan persekutuan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah sebabnya orang Kristen harus tertanam dalam sebuah gereja lokal. Masih banyak orang Kristen yang tidak tertanam dalam sebuah gereja lokal, yang lebih suka berpindah-pindah gereja, suka pilih-pilih siapa yang berkhotbah. Itu bisa diibaratkan seperti tanaman yang belum berakar, terlalu kuat, yang kemudian dicabut dan ditanam lagi di tempat lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kelahiran baru, saudara, di dalam Kristus, kita ini diumpamakan seperti bayi yang baru lahir. Butuh susu dan makanan rohani, butuh perawatan dan perlindungan dari orang tua rohani dan juga kanak-kanak rohani kita. Itulah pentingnya sebuah gereja lokal. Jadi kita bukan hanya datang memenuhi bangku gereja yang kosong tanpa mengenal satu sama lain. Kita membutuhkan persekutuan dengan saudara seiman lainnya, saudara, untuk membimbing rohani kita. Jangan ingin bebas sekehendak hati tanpa ada orang lain mengawasi hidup kita. Jika kita takut memiliki komitmen dan takut dibentuk, akan membuat kita tidak bisa bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Ingat, seorang bayi tidak bisa bertumbuh dengan sehat tanpa adanya keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.